Oke, assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Tapi sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu video berikut ini. Pemain film Rio Dewanto menyatakan dukungannya kepada para petani anggota Serikat Petani Indonesia yang terlibat konflik agraria di Desa Mekarjaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Rio Dewanto menyesalkan aksi kekerasan oleh oknum polisi kepada petani yang berusaha mempertahankan lahan mereka agar tidak digusur oleh PT Langkat Nusantara Kepong pada Jumat 18 November lalu. Upaya penggusuran lahan tersebut menyebabkan belasan petani mengalami luka serius. Suami artis Atika Hasyolan ini mengaku berkomitmen mengawal dan mengkampanyekan upaya penyelesaian konflik agraria yang terjadi di Mekarjaya, Kabupaten Langkat. Rio juga mendesak pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini dengan segera dan menunjukkan keberpihakan pada petani sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat. Oke, pemirsa Otaki dan sanak Dana TV, sebelum kita bahas video yang barusan, kita kenalkan dulu bintang tamu kita pada hari ini, Bang Sago Indra. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya panggil abang aja ya. Ya. Oke, Bang Sago Indra yang sekarang aktif di pengurus DPP SPI, Bang ya? Ya. Serikat Petani Indonesia ya. Oke, ini di pengurus petani ya. Ya. Petani yang mayoritas di Indonesia ini kita berpenduduk petani, Bang ya. Ya. Petani atau buruh tani ini, Bang, sebenarnya di Indonesia ini. Kita langsung aja lah ya. Ya. Di Indonesia ini sebenarnya petani itu mempunyai beberapa tingkat. Beberapa tingkat? Beberapa tingkat, misalnya adalah petani berdasi. Nah, kalau kami membahasakannya begitu. Ini yang memiliki lahan ribuan hektar. Petani puluhan berdasi. ribuan, ya punya misalnya sawit yang dimiliki oleh beberapa konglomerat. Ya. Karena hidupnya juga dari sawit, hasil perkebunan sawit. Terus ada yang punya karet ratusan ribu hektar gitu. Nah, karena Indonesia ini kan dimiliki oleh orang-orang mereka. Setelah itu ada petani yang disebut dengan petani yang tidak punya tanah, petani yang berlahan sempit, petani yang menjadi buruh tani. Oke. Petani yang ya ketergantungannya terhadap negara ini juga begitu. Jadi ada beberapa tingkat dan level beberapa petani. tingkat ya. Ya. Oke, kalau abang masuk di? Saya diantara lah, diantara yang tertindas dan yang tidak tertindas gitu. Berarti keanggotaan SPI Serikat Petani Indonesia juga ada yang tertindas. Oh, umumnya. Umumnya tertindas. Karena SPI ini rata-rata adalah petani tertindas, petani kecil dan petani tertindas. Abang sudah keliling lebih dari 20 negara, kecuali satu di benua Australia yang belum abang jelajahi untuk memberikan materi dan memperjuangkan hak petani. Sampai sekarang gimana ini, Bang? Yang telah abang lakukan untuk dampaknya Indonesia? Di Indonesia kita memperjuangkan namanya hak asasi petani, dimulai dari tahun 2001. 2001. Cikal bakalnya 2001 sampai 2003 lebih serius gitu, sampai pertemuan mulai dari tingkat kampung sampai tingkat nasional sampai tingkat level internasional dan petani internasional di bawah La Via Campesina. Setelah 17 tahun berjuang ini, terutama sekali di tingkat PBB untuk menggolkan menjadi hak-hak asasi yang keluar dengan disebut dengan nama ANROP. ANROP ini di Indonesia kan adalah hak asasi petani dan masyarakat pekerja pedesaan. Masyarakat pekerja pedesaan, oke. Tapi sayangnya negara kita belum mengambil konvenan ini, mengkonvensi. Belum UNROP ini. Yang di level PBB supaya dia berjalan teknis dia di setiap negara. Beberapa negara sudah mengambil undang-undang, membuat undang-undangnya dengan acuan PBB memikirkan. Ya, dan kita belum, Indonesia belum. Nah, ini juga lucu sebenarnya gitu. Ya, oke. Sebelum kita jauh sampai ke sana, saya tertarik dengan SPI ya, Serikat Petani Indonesia, kalau tidak salah dibentuk tahun 98 ya, Mbak. 98. Ya, di Medan awalnya kan. Ya. Kemudian sekarang kan terpusatnya di Jakarta. Ya. Sebagai pengurus ya di sana ya. Henry Seragih, Bang ya, sebagai ketua umum sekarang. Nah, ini sebenarnya keinginan SPI ini apa, Bang? SPI mempunyai visi ya, dan visi yang jauh ke depan. Yang pertama sekali adalah anti neoliberalisme. Anti neoliberalisme. Apa yang disebut dengan anti neoliberalisme? Okay. Anti neoliberalisme adalah karena sekarang petani Indonesia
Termasuk petani di kampung-kampung pertama sekali adalah 98% bibitnya tergantung kepada pabrik dan impor. 98%. 98%. Itu umum itu Bang jadinya ya. Seluruh hampir seluruh gitu loh. Hampir seluruh ya. Mulai dari bibit bayam, bibit kangkung, bibit tomat, bibit cabai, bibit apa saja. Jagung. Jagung itu sudah tidak ada lagi yang lokal. Nah, ini kan lucu nih. Jadi ini ketergantungan. Satu waktu kalau ini misal secara ekonomi diambil misal sistem, sekarang kan sistemnya sistem dumping. Secara ekonomi. Ini udah ilmu ekonomi lagi ya. Sistem dumping artinya jualnya tidak terlalu untung. Untung tipis lah negara-negara pengimpor. Tapi suatu saat kalau mereka stop bibit, kayak kedelai, kita tergantung kedelai, stop, ya terpaksalah harga mahal kita beli. Kalau tidak, kita tidak ada bibit. Ini yang jadi persoalan. Setelah itu adalah kita tergantung kedelai. 90% Indonesia tergantung kedelai dari Amerika, India, dan berarti impor. Gandum 100% kita tergantung. Maka setiap orang membeli mie instan gitu kan, ada apa dan segala macam. Ini kan tergantung. Tapi ini kan tidak kita rasakan secara rakyat sih enjoy saja. Tetapi ketergantungan ini gimana? Oke. Menarik ini ya. Apalagi kita tidak tergantung. Pupuk kita tergantung. Nah ini pupuk ya. Pupuk kita tergantung. Ya. Kalaupun ada pupuk subsidi katanya, tapi hilang di pasaran. Karena ketemu mahal ya. Kalau ketemu mahal atau dimainkan oleh pedagang atau pemegang kebijakan untuk dijadikan pupuk ditukar karung ya. Banyak kan diganti karung menjadi dipindahkan ke perkebunan sawit atau perkebunan yang lain-lain. Nah, ini kan jadi persoalan. Itu isu pertama, anti neoliberalisme, termasuk air kemasan. Ya, yang kita sudah Bang. Yang kedua, Bang. Yang kedua adalah kedaulatan pangan. Daulat ya. Daulat. Artinya pemerintah Indonesia saat sekarang mempunyai jargon atau mempunyai tanda kutip itu adalah ketahanan pangan. Visi pemerintah Indonesia. Artinya apa? Kalau ketahanan pangan, semua rakyat hanya bisa beli, tetapi tidak memikirkan petani. Asal dari barang tersebut. Makanya banyak impor tadi. Impor cabai, bawang, dan segala macam itu kita impor. Termasuk bayam pun diimpor di Indonesia. Bayam diimpor, ya? Kelapa diimpor. Bisa aja cek di Departemen Perdagangan atau di situsnya sekarang. Beras diimpor. Beras apalagi? Karena beras terbesar Indonesia itu hanya ada 4 pelabuhan. Medan, Dumai, Tanjung Priok, Surabaya, dan Makassar. Itu yang sawah terluas karena itu diimpor karena turun dari kapal beras itu. Juli kemarin aja saya melihat datanya 41.000,6 ton ya yang diimpor. 4 juta atau 1 jutaan biasanya turun sekali turun. 1 juta, 2 juta ton. Waktu itu belum dihitung per tahun. itu baru hitung per bulan mungkin gitu. Atau per hari. Ini hitungan bulan Juli. Itu. Tapi baca aja datanya. Rata-rata di atas 3 juta ton. Ini kenapa diimpor Bang? Apa beras kita tidak enak? Bukan tidak enak, karena gini dia. Supaya harga ini stabil, diimpor dari luar tanpa memikirkan petani. Karena kebiasaan pemerintah Indonesia ini mengimpor pas waktu panen-panen raya. Makanya harganya tertekan. Karena pemain jualan pedagang beras di Indonesia ini kan tidak banyak sebenarnya. Hanya keuntungan mereka untuk biaya pemilu lah, untuk biaya apa dan segala macam. Itu saja. Ketika kepentingan pilkada, stok beras kita banyak ya. Karena setiap orang pasti makan. Karena di Indonesia ini bisa dikatakan 99% sekian itu makan beras. Sekarang saya tanya ke Abang, kalau seandainya tidak diimpor, apakah kita cukup stok kita? Sebenarnya bisa cukup ketika pengelolaan itu betul. Penanganan betul dan pengelolaan betul. Dan juga misal kalau kurang cukup, masih banyak tanah berjuta hektar yang masih bisa untuk dijadikan tanaman padi. Karena Soeharto saja membuat dulu namanya adalah lahan 1 juta hektar sawah di lahan gambut. Di lahan gambut ya? Masa tidak? Bisa dengan teknologi sekarang. Cuma goodwill politik yang tidak ada. Itu saja. Tajam ini ya. Nah, enggak, itu bukan tajam, itu kan kenyataan real saja. Ya, Kenyataan real.
Oke, ini menarik. Abang juga sebagai sarjana hukum nih ya. Yang tidak abang keluarkan sama sekali yang saya tahu ini ya. Ini sebagai sarjana hukum, apa yang abang inginkan dari gelar abang itu untuk petani? Gini dia, ketertindasan petani itu sangat banyak. Konflik lahan sangat banyak. Tanah rakyat dirampas saja. Dirampas. Ditakut-takuti kalau zaman tahun 80-an, 90-an itu ditakuti oleh tentara, ditakuti oleh pemerintah dan segala macam, diambil dan segala macam. Dijadikan HGU yang sangat luas. Jadi itu bagaimana kita membela. Petani tidak tahu dengan hak. Petani tidak tahu dengan administratif. Petani tidak tahu dengan hukum. Ini yang harus dimasukkan, harus diberikan pengetahuan terhadap petani-petani dan kaum tertindas lainnya. Ini yang harus diperjuangkan sebenarnya. Ya, berjuang bersama lah. Saya juga mendengar dulu waktu tahun berapa ya, konflik SPI, Serikat Petani Indonesia, dengan yang lokal aja lah dulu dengan Irwan Prayitno masalah lahan. Ini maksudnya gimana waktu itu, Bang? Itu ada di beberapa tempat di Pasaman Barat, di Pasaman dan di Agam itu ya lahannya lahan adat atau lahan masyarakat yang diambil oleh perusahaan-perusahaan. Dan perusahaan tidak mau diukur ulang. Kita minta diukur. Jadi perusahaan ini kadang kan kurang ajar, dikasih misalnya 10.000 hektar, tetapi dia kelola 30.000 hektar, nggak mau dia dan Pemda pun tidak mau untuk mengukur ulang ini. Alasannya biaya lah, inilah. Itu sebenarnya kan sudah mengambil. Masa ada kampung yang masih di dalam kawasan hutan? Kayak contoh Kota Pasaman Barat itu, kalau kita buka di mapnya itu adalah kawasan hutan. Ya, sudah berdiri kantor bupati, sudah berdiri kantor-kantor lain. Itu kan aneh sebenarnya. Kenapa ini tidak sinkron gitu loh? Nah, waktu itu konflik juga saya mendengar dipercepat penanaman bibit-bibit ini lagi. Nggak dikasih waktu, cuma 15 hari. Memang bisa petani seperti itu, Bang? Tidak lah. Petani itu kan semuanya kan harus perencanaan lah. Pemerintah semuanya kan perencanaan mereka dan segala macam, dan implementasinya mereka saja lakukan dan terburu-buru, kurang sosialisasi, kurang apa, dan itu yang jadi persoalan di antara konflik antara pemerintah dan rakyat, biasanya di sosialisasi ini yang kurang jelas. Saya tertarik ini masalah lahan, Bang. Sebenarnya apa sih masalah terbesar dari lahan-lahan petani ini? Di dalam UU PA, kita jelas UU PA nomor 5 tahun 60. Tahun 60 ya? Tahun 60. Waktu masa Soekarno, itu dijelaskan bahwa petani itu kalau di Jawa itu memiliki minimal 2 hektar, di luar Jawa itu minimal 5 hektar tanah. Ya. Dengan waktu berjalan, dengan keluarnya undang-undang tentang penanaman modal asing tahun 1967 ketika peralihan Soekarno dengan Soeharto. Ya, zaman-zaman bergejolak ya. Itu salah satu isinya adalah untuk membuka perkebunan. Didorong oleh undang-undang kehutanan, undang-undang nomor 41 tahun berapa saya lupa. Makanya seluruh orang mengambil perkebunan-perkebunan yang sangat luas, mengeksploitasi tanah-tanah yang ada di Indonesia. Makanya ada anak Soeharto lah, saya nggak perlu sebut namanya, memiliki 1,5 juta hektar tanah, ya kan? Ada pengusaha nasional Cina yang memiliki 2 juta hektar. Baik di Kalimantan, Sumatera, dan mana. Ada lagi di Sumatera, pengusaha kita memiliki 800.000 hektar. Ini kan tanah yang sangat luas. Kota Payakumbuh berapa ribu hektar? Mereka memiliki hampir 2 provinsi. Kalau di Kawangan ada 1 provinsi. 1 provinsi? Ya. Kalau 1,5 juta hektar, berapa luasnya? Iya. Ini menarik ini ya. Inilah lahan ini dirampas dari masyarakat adat. Contoh di Minangkabau, tidak ada tanah Nanda Papunyo. Tetapi ini kan diambil. Kayak ada di pesisir selatan, punya menteri sekarang, lahan sawit, itu kan tanah adat. Kayak di Tanjung Mutiara, Agam, berapa ribu hektar saya lupa. Tapi itu kan punya milik adat. Tapi tidak ada ganti rugi mereka mendirikan perusahaan di sana. Pasaman Barat. Terus SPI di sana sudah memperjuangkan untuk dikembalikan. Kita perjuangkan bersama. Tapi bisa dikembalikan lagi, Bang. Ada yang sudah, dan sekarang sedang ada. Sekarang presiden sekarang lumayan nih, tapi hanya janji-janjinya
kapannya belum tahu ini. Yang bikin namanya Tora. Ya mungkin pandemi sekarang, Bang. Tora, ya alasan pandemi kan juga tidak ada. Tora, Tanah Objek Reforma Agraria. Insya Allah lah SPI akan dapat beberapa perjuangan itu akan diakui negara. Insya Allah di 3 atau 5 lokasi tahun ini. Janjinya tahun ini, tapi kita lihat juga. Janjinya tahun ini ya. Insya Allah, Bang. Insya Allah. Tapi yang lemahnya ini justru di gubernur dan bupati dan wali kota yang agak lemah melihat yang turun ke bawahnya. Iya. Kebijakan presidennya sudah bagus. Lemahnya di mana ya, Bang? Ya karena tidak ada koordinasi, tidak bikin tim dan segala macam. Kita yang selalu mendorong untuk ini. Pandemi mungkin. Saya nggak. Pandemi ini hanya 6 bulan pertama lah kita pikir. Setelah ini sebenarnya kan sudah teknis apa saja. Sudah teknis ya. Iya. Tinggal finishing. Tinggal finishing saja. Karena pertemuan bisa via Zoom. Virtual ya. Pertemuan bisa bikin tim, bisa apa dan segala macam. Itu kan tergantung trust ya, kepercayaan dan goodwill juga. Goodwill gubernur atau dan bupati dan wali kota untuk mengurus sampai. Oke, Bang. Saya ini tertarik dengan singkatan dari petani ini ya, Penyangga Ketahanan Nasional Indonesia ya, yang digaungkan oleh Soekarno tahun 1953 kalau tidak salah ya. Seberapa tahan ini, Bang? Tapi jangan dijawab dulu, Bang. Kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki Dunzana dan TV kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak diskusi dan bincang-bincang. Ini Bang, di segmen 1 tadi belum sempat ya kita kupas ya. Petani Penyangga Ketahanan Indonesia ya. Penyangga nih ya. Seberapa tahan penyangga ini untuk Indonesia sampai sekarang ini, Bang? Berbalik karena itu kata kalimat Soekarno ya. Berbalik kita kalimat Mao Zedong di ini mereka di Tiongkok mereka bilang kalau ingin menguasai atau negara kita tidak dikuasai orang lain maka kita harus menguasai pangan. Maka ini urusan perut ya. Karena kalau tidak mungkin suatu negara bisa bertahan ketika mereka tidak mempunyai pangan. Nah, itu poin pertamanya. Ya. Dan menurut Tan Malaka memang Indonesia ini agraris dan yang penting bukan dulu pertambangan dan perkebunan, tetapi adalah untuk pertanian rakyat supaya rakyat bisa makan dan ini terjamin. Oke. Nah, itu dulu. Dan menurut Soekarno ini itu adalah betul Soekarno merumuskan itu. Ini memang betul-betul adalah bagaimana rakyat kuat, rakyat tahan. Karena siapapun ketika lapar ada dua. Pertama dia tidak percaya diri. Kedua dia tidak mempunyai malu atau kalau tidak punya malu. Karena harus wajib mengais sampai mengais di sampah dan segala macam karena tidak pangan. Karena malu ya. Malu. Atau dia melawan. Oke, Bang, bentar. Yang saya tahu impor segala macam itu kan fee-nya besar. Apakah mereka tidak punya malu? Ya karena negara kita kan bukan negara negara kayak di Jepang ada sistem malu gitu. Kita tidak. Karena kita ini berpikir sekarang sudah individualis. Individualis kapitalis. Kapitalis juga. Aduh. Kalau Minangkabau kan sudah mulai juga bergeser ke arah sana. Dari sosialis religius menjadi kapitalis individualis. Slogan ada pesan di sarak pesan di Kitabullah. Itu hanya tinggal di atas. Di tengah rakyat tidak ketemu lagi. Ya kan? Hanya basa-basi kalau ada. Ya, apalagi karena tanah-tanah wilayah kan sudah banyak tergadai, sudah mulai ada terjual, ditambah lagi dengan adanya sekarang yang terbaru PTSL dari BPN. BPN sekarang membuat sertifikat seluruh tanah-tanah wilayah. Akan hilang Minangkabau. Karena tidak sesuai dengan budaya dan adat Minangkabau yang hilang. Yang istilah tanah kaum hilang ya? Hilang lah. Sekarang tanah kaum, tapi kalau kaum ini punah, kalau menurut Undang-Undang Minang ya, akan pindah ke Nusa Jangka ataupun yang dekat-dekat dulu ya. Sekarang kalau itu pindah, kalau habis, kalau sudah ke anak pindahnya bukan ke pasti. Karena punah ya satu kaum. Karena ada sertifikat ya. Karena ada sertifikat, nggak jelas itu sertifikat. Seharusnya Minangkabau tidak boleh ada sertifikasi tanah. Tidak boleh ini. Tidak boleh. Haram. Nah, itu dia. Sekarang kan banyak yang juga tidak punya sertifikat tanah. Ya,
Walaupun sudah ada, walaupun yang kenyataannya kan belum ada sekarang Bang, belum banyak yang punya sertifikat. Sedang berjalan PTSL. Sedang berjalan. PTSL itu saya lupa kepanjangannya, tetapi ujungnya adalah sertifikasi elektronik. Oke, sertifikasi elektronik, berarti elektronik, sertifikat elektronik ya? Ya, berbasis elektronik. Oke. Ini sampai sekarang lahan-lahan khususnya yang kita lokalistik aja lah dulu Bang, Minangkabau. Ini sudah betul-betul dikuasai oleh rakyat yang sebenarnya atau gimana? Sebagian besar masih. Masih. Tapi kayak yang di perusahaan-perusahaan pertambangan dan segala macam kan sudah mereka beli semua, mereka ambil atau mereka rampas atau mereka ambil atau paksa atau segala macam itu proses ya. Tetapi itu sudah dimiliki mereka. Sudah dimiliki oleh mereka. Ya. Terus yang contoh di kita sudah ada juga PT di 50 kota ada PT di Pangkalan, perusahaan negara juga. Terus ada dikuasai oleh orang-orang luar. Siapa yang miliki? Dan di Minangkabau sekarang sudah mulai bebas kan orang memiliki tanah di negara lain. Ada beberapa negara yang dimiliki, ada satu negara malah banyak dimiliki oleh orang luar. Orang luar. Dan adat itu sudah mulai hilang. Berarti selamanya kita contoh konkret saya bilang kan adalah misalnya di dekat Sari Lama, ya sudah orang lain yang punya. Ada perumahan-perumahan, ada apa? Mana ada lagi Minangkabau di situ? Apa harga ini Mamak di situ? Tidak ada. Harga diri tidak ada. Jadi tanah sudah dijual, sudah ada perumahan A gitu kan. Terus apa? Berarti harga diri Mamak dijual juga ya? Kok beralih ya terserah lah beralih. Ada terserah lah apa yang mau dipakai. Itu kan sudah tidak ada sebenarnya. Udah mulai halus, udah mulai hancur. Tapi ini menarik Bang, ketika harga diri nenek Mamak ikut dijual, pas beralih dia makan berdiri. Ya makan berdiri bisa. Ya makan di luar apa? Di sini pisang, di sini. Dan pelaminan di luar itu apa? Ya kan sudah tidak masuk. Mana lagi di Minangkabau? Pantang-pantang Mak Kati ya. Pantang-pantang. Bukan pantang Mak Kati, tapi mantang ke Minang. Oke. Sebagai orang Minang itu pantang. Oke. Jadi ujungnya sampai ke sana ya. Belum lagi benih misalnya ya. Ada benih sekarang lagi dipraktekkan padi itu untuk bisa 40 hari. 40 hari. 20 hari panen. Kalau itu misal terjadi dengan seperti sekarang 3 bulan 4 bulan panen, itu jadi 40 hari. Itu seperti apa lagi misalnya orang kampung yang ada kematian. Siapa yang mau menguburkan? Karena orang udah asik bekerja terus di pertaniannya. Oke, ini menarik ini. Berarti harusnya pertanian ini semestinya gimana nih Bang? Apakah sesuai dengan gaya-gaya dulu, tempo-tempo dulu, atau memang harus dimodernisasikan? Bukan, sebenarnya petani ini budaya dan sosial. Bukan berbentuk kapitalisme. Bukan, ya pasti. Tetapi tani ini berbudaya. Bagaimana membudayakan petani? Bagaimana berbudaya? Karena orang kita dulu misal melihat air, ada upacara, ada tertentu, ada ritualnya, ada ritual-ritualnya, ada apa? Bukan itu yang kita maksud. Tetapi bagaimana misalnya fungsi tanah itu adalah fungsi sosial. Fungsi sosial. Tanah ini adalah dimiliki kaum dan berpindah ke kaum dan mana yang membutuhkan. Bukan harus dijual dan harus dibeli, harus digadai. Kalau secara Islam, kalau ABS-SBK itu juga nggak masuk. Misalnya pegang gade di Minangkabau seumur. Sebelum ditabusi udah ada 40-50 tahun yang lalu, itu masih tetap dipegang oleh pemegang gadai. Itu kan sudah sudah riba sebenarnya. Kalau mau melihat Minangkabau ini secara utuh yang dibicarakan tadi, itu kan sudah hancur sebenarnya. Berarti menyangkut semua. Menyangkut semua elemen. Sebelum kita ini ke lahan, ini kita telisik dulu dasar-dasar sebelumnya ya. Yang jujur kata Abang ini sekarang sudah mulai hilang ya. Tinggal slogan. Mulai tinggal slogan. Sebagian besar. Ya. Tapi slogan itu akan digaungkan lagi Bang sebentar lagi. Kalau hanya gaung tidak membumi tidak ada. Karena roh Minangkabau ini di awang-awang. Tidak membumi lagi. Tidak membumi lagi. Dan tidak ada yang mau membumikan. Oke. Di awang-awang tinggal terbang angin ya. Kemana angin kencang ya ke sana ya. Jadi rohnya ini sudah gentayangan. Jadi tidak membumi. Rohnya sudah. Oke, ini menarik ini. Nah, ini perkara lahan, perkara tanah. Petani yang di Minang aja lah khususnya. Lahan-lahan mereka juga ada yang telah dirampas. Mereka diintimidasi juga. Sekarang SPI di sana bergeraknya sejauh mana untuk Minang? Untuk yang Sumatera Barat ini dulu. Untuk Sumatera Barat di sebagian daerah kita memperjuangkan tanah-tanah yang tadi. Kedua
Bagaimana kita di kebijakan sisi perda dan segala macam, sebagian itu kita kritisi, mana yang itu terlalu menindas petani ini itu kita coba menghambat. Mencoba ya, artinya upaya kita ada aksi demo, ada apa dan segala macam lah. Tetapi belum ada yang mampu kita bantu, robah, ada yang tidak. Karena kekuasaan negara yang sangat liberal dan pemilihan di Indonesia ini sangat liberal ya, kita petani dan kaum tertindas lebih sering kalah daripada menang di dalam perjuangan ini. Oke bang, sering kalah, sering tertindas. Biasanya, saya ingat zaman-zaman penjajahan, yang hidungnya mancung, yang putih kan hanya beberapa orang. Tapi pengikutnya ternyata banyak pribumi. Ada juga pengkhianat di antara petani-petani ini. Ada juga. Dan sebenarnya ada, karena memang pengkhianat itu di mana-mana ada. Karena di mana ada Abu Lahab, di situ ada Abu Jahal kan. Nah, jadi ada Nabi, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Jadi itu semuanya ada sisi-sisi. Tetapi itu bagaimana memainkan peran dan bagaimana untuk bermain di antara apa ini juga harus kita lakukan. Sebenarnya berat ini ya. Berat. Tugas abang yang berat. Tugas saya emang enggak. Enggak juga, karena rakyat Indonesia sebenarnya ketika ada yang mengaku rakyat Indonesia seharusnya paham dengan kondisi Indonesia. Karena Anda saja tidak paham sebenarnya apa ini isi daripada rakyat Indonesia. Karena kapitalismenya tadi. Karena mahasiswa sekarang, yang baru-baru tamat tidak paham dengan petani. Sedangkan mahasiswa pertanian sendiri tidak paham dengan kondisi petani. Jadi gunanya sekolah pertanian ini itu apa sebenarnya? Sekolah pertanian sekarang kalau saya melihat ya hanya menjadi agen ya. Agen berarti distribusi ya? Distribusi, misalnya agen pupuk, ini bibitnya bagus Bu, Pak, ini pupuknya bagus Pak, Bu. Tapi tidak melihat asal dari mana. Karena mereka tidak mempelajari politik pertanian. Yang saya tahu ketika orang menawarkan ini udah bentuk sales. Ya. Kalau sales berarti ada produk di belakang, ya. ada brand. Termasuk ini loh. Kalau untuk jangan salah, sekarang kan ada penyuluh swadaya. Penyuluh swadaya. Itu seluruh negara dikasih tuh. Mana tidak ada penyuluh negerinya pakai itu banyaknya di Indonesia sebanyak hampir 50.000 ya, 50.000 orang itu digaji oleh siapa? Kapitalisme internasional, ya, utang pasti. Negara. Kan ada brand yang mereka bawa ke sana. Karena mereka hanya menyalurkan itu. Tukang salur saja itu negara yang mengizinkan. Iya. Nah itu yang tidak baiknya di. Ruginya untuk petani itu apa bang? Ya kita tidak berdaulat lagi, tergantung dengan produk yang mereka jual. Oke. Ketika kita tergantung, berarti kita harus tunduk kepada. Harus tunduk. Yang mereka bawa, misalnya bibit jagung itu kan sudah hanya tertentu saja. Hanya 5 macam bibit lah yang ada di Indonesia ini sekarang. Nah kita bicara yang dekat-dekat saja bang. Ini harga pupuk naik, harga panen sangat menurun. Ini masalahnya di mana sebenarnya ini bang? Saya yang tahu nih, maaf nih bang ya, saya juga petani kecil-kecilan. Waktu beli pupuk organik dulunya 25.000, sekarang 50.000. Sementara harga jual dari hasil panen ini sangat menurun. Ini kendala sebenarnya di mana ini Pak? Ada 2 untuk berarti. Agen tadi enggak? Nah, ada 2 pertanyaan, tapi saya jawab satu-satu. Yang pertama dibicarakan organik. Organik ini sebenarnya kalau SPI sudah berubah menjadi memperjuangkan agroekologi. Agroekologi. Nah, bukan organik lagi, 2 di atas sedikit. Agroekologi ini bagaimana petani bisa dan mampu mengelola lahan pertaniannya dengan produksi mereka, dan mereka juga bisa membuat pupuk untuk kebutuhan mereka. Pupuk yang ada, pupuk organik, pupuk alami dan segala macam mereka mampu. Nah ini yang pertama untuk jawaban yang tadi organik itu kemana? Karena ada harganya tadi. Kenapa tidak dibikin sendiri? Kenapa harus tergantung kepada orang lain? Itu pertama. Yang kedua adalah pupuk kita hilang ini. Itu yang kita dari awal tadi hilang ini karena permainan politik dan permainan ekonomi. Ada toke yang menjual keluar, ada yang berubah nama, dan pemerintah tidak melihat ini, pengawas-pengawas tidak jalan. Atau pengawas tidak jalan ini tanda kutip juga, kenapa mereka tidak jalan, kenapa bisa ganti karung misalnya. Iya. Terus kita disuruh memang melengkapi pupuk kita ini dari luar negeri. Ada kalau merek nggak usah disebut ya. Ada beberapa merek semuanya dari luar negeri pupuk. Jerman, kan? Ya. Kalau Jerman jelas-jelas aja ada Bayer, nggak perlu apa-apa itu. Ada Bayer, ada Bas,
terus ada dari beberapa negara lain kan, itu kan banyak. Bas ya. Misalnya bibit pionir, jelas kan, ada pionir, ada Bayer juga, ada Bas juga, ada banyak yang lain. Itu yang disebut dengan neoliberalisme. Neoliberalisme ya, kita harus tergantung dari. Kita digantungkan dari mereka ya. Sementara kapitalisme dengan modal sedikit menjual sebesar-besarnya. Sementara di budaya petani kita, apakah harus seperti itu atau? Seharusnya tidak. Itu yang konsep Minangkabau sebenarnya sudah jelas dari dulu. Tanam nambah pucuk, pelihara nambah nyawa gitu kan. Nah, kok manupang apa tuh jo, manupang kapok jo, nani duit itu. Artinya apa adalah bagaimana seorang Minangkabau itu kreativitasnya. Kalau di Minangkabau kita lihat zaman dulu itu setiap rumah gadang pasti memiliki tanah minimal 1/4 hektar. 1/4 hektar ya. Ini rumah gadang saja halaman. Oke. Coba perhatikan kalau tidak. Coba direnungkan setiap rumah gadang. Ya kalau ada yang tumbuh sekarang itu beda lagi ya. Ada rumah modern sedikit, rumah kecil-kecil di sampingnya itu beda lagi ya. Tetapi dulu konsepnya 1/4 hektar. Dan 1/4 hektar itu seluruh makanan sudah ada di situ. Ada tabe, ada ayam, ada kandang, ada tanaman ube, tanaman obat, ya, ada tanaman herbal ya. Iya, herbal. Nah, sudah itu ada tanaman sayuran, ada tanaman buahan, ada tanaman apa, ada sedingin, setawa, dan segala macam itu. Itu sudah komplit, tidak perlu beli lagi. Baru setelah itu lingkaran pertama tanah di Minangkabau. Lingkaran kedua itu baru ada sawah, ada peladangan. Ada sawah dan peladangan ya. Setiap kaum itu. Yang basah ada yang kering ya. Ya. Setelah itu ada namanya ulayat kaum. Lingkaran ketiga. Lingkaran keempat adalah ulayat suku atau nagari. Baru lingkaran terakhir adalah Rimborayo. Itu yang seharusnya Minangkabau. Nah, bagaimana ini berjenjang ini? Kalau semakin luas penduduknya itu harus berpindah sesuai dengan lingkaran tadi. Ini stop dulu Bang. Sebelum Abang terjun di dunia SP ini, Abang pelajari dulu tentang tanah dan permasalahan di Minangkabau ini ya. Kita seiring belajar, dan sebelumnya kita ya sebagai anak Minang harus belajar Minang. Karena banyak orang Minang tidak belajar dengan Minang dan tak mengerti dan paham Minang. Ini menarik. Nah, sekarang di ruang lingkup yang kecil aja lah dulu Sumatera Barat. Apakah mereka paham tokoh-tokoh di Sumatera Barat, baik dari gubernur, wali kota, bupati, apakah mereka paham dengan sistem pertanahan di Minangkabau ini? Menurut Abang. Tapi belum, jangan jawab dulu. Kita break dulu sebentar. Oke, pemirsa Otaki dan Zanak Dona TV kembali lagi bersama saya, dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama, Bang Sago Indra. Pertanyaan di segmen 2 tadi langsung aja Bang, apakah kepala daerah di Sumatera Barat ini sudah paham dengan sistem pertanahan di Minangkabau? Sehingga mereka membuat kebijakan peraturan, ya menurut mereka. Menurut Abang gimana? Kalau kita melihat itu justru gini ya, karena isu nasionalnya ini, misalnya wajib sertifikasi tanah di Minangkabau. Wajib sertifikat. Ada 80.000 target per tahun minimal. Dengan adanya itu ya, dengan Pemda mengizinkan itu, saya rasa tidak ada, berarti mereka tidak memahami apa itu Minangkabau. Karena udah jelas di Minangkabau tidak perlu ada sertifikasi. Berarti belum paham ya? Belum paham dan tidak ngerti. Ya contoh saja dengan jalan tol kemarin kan mereka gagal karena tidak memahami agraria dan tanah di Minangkabau. Berarti lebih paham masyarakat di sekitar sana. Oh iya. Dan mereka tidak mau mempelajari karena ilmu sekarang kan ya ilmu praktis dan tidak perlu individual tadi. Tidak memikirkan orang lain. Ujung-ujungnya jadi agen ya? Jadi agen. Pemerintah jadi agen luar ya juga biasa. Karena contoh sederhana. Pilkada siapa yang biayai? Juga dari asing yang membiayai, dari luar. Karena biaya pilkada sangat mahal. Pasti. Dan itu mereka tergantung. Triliunan ya. Mereka tergantung ke situ. Dan banyak kalau di daerah-daerah perkebunan orang-orang PT-PT itu biaya pilkada mana yang mau menang. Seperti itu. Jadi urusan pakan tidak, urusan adat dan segala macam mereka tidak peduli. Tidak peduli. Tidak perlu. Yang penting kekuasaan dan jabatan saya pegang. Oke. Berarti ketika mereka memegang kekuasaan yang penting, berarti mereka tidak memikirkan ke bawah. Tidak. Mana ada janji-janji kampanye, janji politik yang berjalan?
Itu saja kita lihat. Slogan juga nggak berjalan ya? Slogan pun nggak berjalan. Ada pesan di Sara? Itu sangat jauh. Sangat jauh ya? Ya contohlah baju di Minangkabau itu yang ada di tangkel itu kan. Indak lakang dek paneh, indak lapuk dek hujan. Oke. Sekarang apa yang tidak lakang dek paneh, tidak lapuk dek hujan? Al-Quran. Al-Quran banyak dilanggar. Sumpah tidak dijalankan. Janji tidak dijalankan itu berarti tidak menjalankan Al-Quran. Sampai ke situ harus kita melihatnya. Sampai sejauh itu dulu harus ya? Sampai situ. Pedagang Bukit Tinggi digusur. Pedagang digusur di sini juga seperti itu. Iya, pasti. Ada yang digusur, ada yang tidak. Kenapa? Dan itu rata-rata pembangunan di Indonesia ini adalah, kalau istilah saya adalah pembangunan yang menggusur. Seharusnya pembangunan tidak menggusur. Pembangunan yang menggusur. Ya, contoh mau bikin tol, lahan-lahan tanah rakyat diambil. Ada salah satu lokasi yang 90% lahan satu kaum itu terambil, tapi tidak diganti lagi. Habis semua berarti ya semua. Kalau itu sudah habis, di mana nenek mamanya itu penghulunya itu mau berperan, kaumnya itu mempunyai hilang berperan di sana. Hilang berperan. Karena kalau dipindahkan ke negara lain, artinya kan dia tidak diterima negara aslinya. Di negara lain kan kalau tanah kan pasti tidak diakui dia sebagai nenek mama. Ya. Di sini mau apa? Harus memahami itulah sebelum melakukan sebelum membuat kebijakan. Oke. Harus berpikir jauh. Oke. Ini sebenarnya berat sebenarnya untuk menjadi kepala daerah ya, kalau mereka tidak memahami ya. Tidak memahami. Walau kenyataannya banyak yang menginginkan kepala daerah ya. Kan lucu juga ada di beberapa daerah termasuk Batu Sangkar itu. Pusat budaya Minangkabau itu. Tanah dijual, rupanya tanah kaum. Ya, tanah dijual, tanah kaum. Ini kan tidak boleh di Sumatera Barat. Kalaupun menjual di Sumatera Barat adalah kalau Bang Kades sabi kaum, Manjawa sampai sabi negari, artinya hanya negari itu. Tidak boleh orang luar yang memiliki. Berarti yang ruang lingkup yang itu saja. Iya. Karena kalau orang luar sudah masuk ke satu negara, tentu tidak apa hukum adat terhadap orang itu kalau dia melakukan salah. Gak ada. Gak ada lagi. Mereka tidak terikat ya. Ya, itu sertifikasi loh. Termasuk karena isu internasionalnya land tahun 92 itu isunya land for sale. Tanah adalah komoditi. Maka dipaksalah sertifikasi di seluruh Indonesia ini. Itu isu internasionalnya turun ke seluruh negara dan termasuk di Indonesia. Maka wajib sertifikasi. Minangkabau mengambil juga sertifikasi ini. Mengambil peran ya? Ya, maka masuklah orang-orang asing, orang-orang luar yang memiliki di satu negara lain. Masuklah ini dan segala macam. Oh, perkembangan bukan seperti itu kalau mau. Ada yang saya sebut 5 lapis tanah tadi kalau kita mau sepakati. Bukan harus mengambil yang sudah ada. Berarti kan inti pertanian memang kita harus dari tanah dulu ya? Dari tanah. Oke, saya tertarik dengan lirik lagu Kus Plus Bang. Tanah kita tanah sorga katanya kan. Tokat kayu dan batu jadi tanaman ya. Sampai sekarang lirik itu masih cocok untuk negara kita. Gini, saya pernah ke Afrika di Mozambik. Di Mozambik? Mozambik tahun 2005 sama 2008, 2010 saya lupa. Ya. Saya masuk ke perkampungannya. Mozambik itu yang hanya bisa ditanam adalah jambu mete. Ya, sudah terbayang ya tanah di Afrika. Tanahnya itu gurun, kan, berpasir dan tidak bisa ditanam. Ada kelompok petani di bawah Via Campesina, organisasi kita. Organisasi internasional ya? Internasional. Berusaha membuat jalur untuk bisa ditanami. Satu orang, dia tergabung dari 20 sampai 30, 40 orang, membuat jalur, dikasih pupuk organik, pupuk kotoran di situ karena ada hewan ya. Hewannya hanya babi ya yang banyak. Dikasih kotoran babi, dikasih air, disiram setiap hari. Selama 7 tahun baru bisa ditanami. Selama 7 tahun? Baru bisa ditanam. Ini prosesnya lama sekali ya. Kalau orang kita nggak kuat dia. Nggak bakalan orang kita tangkai cangkul pun dibuang, tumbuh dia. Tumbuh. Itu tongkat jadi tanaman. Tetapi ini tidak dikelola. Justru ini membuat penderitaan buat rakyat. Karena tanahnya dirampas. Maka berjadilah dia perkebunan sawit yang kayak di Riau yang sangat luas ya. Terus di Sumatera Utara yang sangat luas sawit dan di semana dirampas. Maka tidak tanah tumbuh jadi tongkat ditanam jadi tumbuhan itu betul kata Kus Plus itu. Tetapi ini menjadi penderitaan bagi rakyat. Hanya bagus di atas lukisan.
Bagus di atas lukisan. Sebenarnya salah kelola. Salah kelola dan salah kebijakan. Ini salah siapa sebenarnya, Bang? Kalau menurut kita ya pemegang kekuasaan. Dari berbagai level. Dari berbagai level. Berbagai level. Harusnya gimana ini kalau kita di ruang yang kecil-kecil lah dulu, petani yang mereka yang belum mengerti itu SPI, belum mengerti ADM segala macam, apa yang harus petani lakukan untuk tanah-tanah mereka, untuk lahan mereka, agar mereka nanti tidak terjebak? Untuk tidak terjebak sebenarnya gini ya. Kalau di pertaniannya kita harus pertanian teknisnya harus agroekologi sebenarnya. Agroekologis. Agroekologi, tidak tergantung pupuk, tidak tergantung bibit, tidak tergantung. Tapi ini harus ada daya dorong. Kalau petani saja mereka tidak akan mampu. Tapi didorong dengan berbagai kebijakan. Oke. Dan petani kita itu selalu kalah adalah ketika kita tergantung kepada pasar bebas, WTO. Harga pasar ini yang tidak menjadi sangat membuat petani itu menderita. Seperti kemarin kita tanam cabai, harganya hanya 8.000. Ya. 8.000 ongkos panen saja saya harus subsidi. Makanya ngapain saya ongkos panen? Subsidi. Katanya ada petani kemarin teman saya petani tomat dapat belasan ton, tetapi mereka tidak mampu untuk biaya panen saja karena sudah subsidi. Untuk biaya ya? Karena petani di Indonesia ini kalau saya bilang kan adalah pejudi. Dari harga atau dari mana? Dari harga. Harga, oke. Karena setiap hasil panen tidak ada yang jarang ya. Kalaupun ada sudah mulai naik, datang contoh cabai, tomat, kalau sudah naik harganya, baru mulai beras, mulai naik, ada impor datang. Langsung turun ya? Turun. Oke. Ini kan permain. Misalnya harga cabai saya juga pernah dari 50.000 langsung turun drastis 15.000. Ini kendala sebenarnya apa sih Bang? Apa yang harus keinginan SPI dan petani untuk harga ini? Apakah harus seperti itu? Kalau kita di SPI ya, bagaimana negara ini berdaulat memiliki ambang batas, ambang batas minimum dan ambang batas maksimum misalnya, supaya masyarakat perkotaan tidak juga mampu membeli, ya kan, yang tidak bertani selain bertani, itu makanya dibuat ambang bawah dan ambang bawah dan contoh ya, harga cabai, petani berapa sih baru dia keuntungan mereka bisa ada, kalau 15.000 baru balik modal, kita untung 20.000 misal, paling bawah harga cabai ini 20.000. Paling tinggi misalnya 40.000. Nah itu keinginan saya seharusnya seperti juga. itu. Ya. Tomat misalnya, tomat minimal adalah 3.000, maksimal adalah 5.000 gitu. Semua terjangkau jadinya. Seluruh komoditi. Mentimun misalnya, karena kemarin harga mentimun tidak sampai 300 rupiah, banyak dibuang. Oke. Nah, itu seharusnya mentimun ini berapa? 1.500 atau 2.000 misalnya. 2.000 lah. 2.000 sampai 5.000 gitu. Ini kan semuanya enak. Oke. Ada kepastian. Ada ya. Ini kan tidak pernah ada kepastian. Jadi penggarap ini nggak khawatir Tidak khawatir. Ada kepastian terhadap pasar. Saya juga menginginkan seperti itu, Bang. Tapi kenapa ini pemerintah nggak bisa sepertinya? Bukan tidak bisa, tidak mau. Oh, tidak mau? Tidak mau. Karena mereka banyak tergantung sama orang itu. Kalau saya menurut saya tidak mau. Karena tidak ada goodwill tetap itu. Tidak mau ya? Ya. Okay. Kalau mereka mau kan bisa saja. Bisa saja. Mereka keputusan negara. Ya. Keputusan DPR. Harus patuh. Presiden. Undang-undang, misalnya di undang-undang keputusan negara. Wajib patuh, mana yang tidak ya dihukum lah sesuai dengan levelnya. Oke. Kalau penimbun barang tembak, gitu juga dia. Apa yang nggak bisa dihukum zaman sekarang ya? Ya. Petani aja sering kena hukuman ya? Ya. Digusur. Harganya dipermainkan. Dimaki-maki, intimidasi. Seluruhnya berladang di punggung petani. Iya. Nah, yang maksud saya berladang di punggung petani adalah harga pupuk, harga racun, harga apa, belum lagi ya daya jualnya tidak ada, toke dan segala macam kan berladang di punggung. Oke, ini terakhir Bang. Abang bangga menjadi petani? Saya bangga jadi petani. Apakah kebanggaan abang itu abang tularkan ke anak-anak? Insya Allah. Dan mereka yang lain selain dari abang. Apakah ada mereka yang menularkan, misalnya saya jadi petani atau yang lain jadi petani teman-teman abang? Apakah mereka bangga kemudian menularkan? Disinilah perlunya kaderisasi, perlunya pendidikan. Perlunya informasi yang lebih luas. Karena yang tidak dirasakan petani sekarang adalah pertama sekali informasi. Seperti apa WTO. Padahal mereka setiap hari bergelut dengan pasar pertanian. Oke. Pupuk dan bibit dan segala macam itu kan diatur WTO. Oke.
seperti apa misalnya itu harus diinformasikan kepada petani supaya mereka menyadari. Dan pemerintah seharusnya juga mendukung ya. Misalnya ada mekanisasi pertanian. Kenapa kita bikin pesawat mampu tetapi bikin pertanian tidak mampu, alat-alat pertanian kita masih banyak yang manual dan yang apa. Kalaupun ada itu masih petani yang lain-lain. Iya, sudah itu adalah setiap petani itu harus memiliki tanah 2 hektar minimal. Minimal 2 hektar ya. Bagaimana itu ada sebenarnya undang-undang yang sudah mengatur itu. Tinggal menjalankan kemauan politik dari pemerintahan gubernur dan kabupaten kota. Ini mungkin terlalu banyak undang-undang, jadi tinggal yang di atas kertas saja. Ya, itu jadi persoalan. Karena goodwill tadi, karena tidak ada visi untuk itu. Oke Bang, ini karena durasi juga, waktu kita juga yang menentukan. Terakhir ini ada Abang ingin menyampaikan pesan-pesan atau himbauan? 2 saja Bang. Pertama untuk petani, yang kedua untuk pemegang kekuasaan. Silakan Bang. Baik. Kalau untuk petani itu harus melek dan harus membaca. Harus melek dan membaca. Dan juga petani itu usahakan supaya jangan tergantung kepada produk-produk luar. Misalnya bibit, coba kita bikin bank benih. Bank benih ya? Bank benih. Setelah itu kalau misalnya ada pupuk dan segala macam, kita beralih ke agroekologi supaya itu tidak tergantung. Kadang-kadang petani kita lebih banyak ketergantungan terhadap produk-produk ini ya. Bibit gitu, usahakanlah bibit kita bibit sendiri. Terus ada dan kepada pemerintah sebenarnya mulailah ada jiwa kalian untuk berpihak kepada petani, karena memang semua petani ini harus bisa sejahtera ketika ada kebijakan-kebijakan yang mendukung. Mulai dari kebijakan reforma agraria, kebijakan tentang WTO yang dibatasi, setelah itu adalah kebijakan tentang harga-harga kayak ambang batas dan ambang batas tadi. Setelah itu juga bagaimana saluran irigasi dan segala macam, dan yang kebutuhan-kebutuhan petani itu ditambahkan karena negara kita visinya belum berubah. Dari masih negara agraris ya, tetapi prakteknya sudah menjadi negara produksi maritim mungkin Bang, jadi kejebur semuanya ke laut ya, karena menteri timnya juga menjeburkan rakyat yang gitu deh. Ya, Indonesia kan 2, maritim dan agraris. Agraris yang digaungkan cuma kejebur industri lebih banyak karena Indonesia ini mengembangkan karpet merah terhadap industri. Mulai dari industri pertambangan, industri bikin mobil, bikin ini dan segala macam ya, elektronik dan segala macam itu, supaya upah murah di Indonesia ini dimanfaatkan menjadi itu. Jadi bagaimana itu tidak terjadi gitu, supaya mereka berpihak terhadap itu. Berpihak kepada petani yang sebenarnya ya Bang. Petani yang sebenarnya. Karena sampai sekarang saya melihat petani ini belum pernah memakai baju oranye yang tulisannya KPK ya. Belum ya? Belum. Oke. Cukup sekian Bang, makasih Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada ADN TV dan seluruh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah hadir di sini, mohon maaf kalau ada salah-salah kata Bang. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita kupas lagi tentang dunia pertanian ya. Mudah-mudahan Bang bersedia ke sini lagi ya. Insyaallah. Oke. Pemirsa Utaki dan sanak ADN TV, cukup sekian Utaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang sangat saya sengaja. Terima kasih sudah menonton acara ini. Karena kita masih dalam suasana pandemi, tapi sebelum ke sana dengan bincang-bincang kita bersama narasumber ini ada 1402 kesimpulan yang dapat saya petik, tapi hanya satu yang saya ungkapkan mengutip dari kata-kata Bang Sago Indra. Jadi petani jangan tergantung kepada orang lain karena bisa Anda digantung. Ya. Saya tambah sedikit. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan, dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan para petani. Banggalah menjadi anak petani, dan kita berharap lahan itu milik Tuhan, bukan milik tuan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.